Cuman intinya saya sudah menyampaikan bahwa dalam namanya mediasi ini kan kita mengesampingkan yang sifatnya hukum formil maupun hukum material. Tapi mereka masih mempermasalahkan terkait itu. Bahkan Pak Camat mengharap kepada kita gugatan ini dihentikan tanpa persyaratan. Ini hal yang tidak mungkin. Selalu kita sampaikan bahwa kita ini sebagai jarum dan benang untuk menyatukan masyarakat dalam perspektif yang benar secara hukum. Bukan menjadi gutik. Tapi ketika hal itu kita ajukan dan kita lempar kepada pihak tergugat secara baik, dia tidak menjahit, maka kita akan gunting. Tanggal 4 Desember itu apakah uangnya ada di rekening utuh? Dia bilang ada. Faktanya di bulan tadi sudah saya jelaskan di dalam hal mediasi itu, Pak Camat mustahil tidak tahu. Pak Camat, kenapa kami gugat? Karena Pak Camat hadir saat RKPDS perubahan yang melanggar hukum itu. Dan kemudian lagi kita ada temuan baru bahwa yang jelasnya habis lebaran ya, kita akan mencari waktu yang tepat, artinya untuk menunjukkan bahwa bukan 7 orang ini saja yang menuntut. Ada ratusan masyarakat. Camatnya sehat, kalau camat jelas sehat, mungkin otaknya yang sakit. Untuk mediasi ya pada kegiatan kita hari ini, khususnya gugatan masyarakat terhadap mantan Kades Pangkalan, itu mediasinya masih jauh lah dari kata harapan untuk bertemu kata sepakat. Di mana mungkin hakim mediator salah mengarti apa yang disampaikan oleh penggugat ya, oleh masyarakat secara langsung. Karena masyarakat kan minta pertanggungjawaban Kades dalam penggunaan uang plasma. Nah, Kades sudah menjabarkan maksudnya pertanggungjawabannya. Kalau secara administrasi bisa saja dia buat, mau pokoknya jumlah uang cukup 500 sekian. Bahkan dia rugi pun bisa dia buat. Tapi faktanya seperti apa? Dia belum bisa membuktikan bahwa si A menerima berapa, ini menerima berapa, dan dia beli tanah ini benarkah apa 50 juta dalam 50 meter persegi itu. Nah ini belum kita ini kan. Cuman intinya saya sudah menyampaikan bahwa dalam namanya mediasi ini kan kita mengesampingkan yang sifatnya hukum formil maupun hukum material. Tapi mereka masih mempermasalahkan terkait itu. Bahkan Pak Camat mengharap kepada kita gugatan ini dihentikan tanpa persyaratan. Ini hal yang tidak mungkin. Siapapun tidak mungkin. Minimal dia memberikan ganti rugi terhadap apa yang telah dikeluarkan oleh masyarakat. Betul ini memperjuangkan masyarakat untuk masyarakat. Tapi yang keluarkan duit pribadi masing-masing masyarakat ini. Bukan duit umum dari desa diambil dalam hal perjuangan ini, tidak. Jadi dia juga ya harus kita perhatikan dan pertimbangkan. Namanya mediasi kan mencari solusi win-win solution. Tapi kayaknya ini tidak ada win-win solution. Dan menurut kita sebagai penasihat hukum juga selalu kita sampaikan bahwa kita ini sebagai jarum dan benang untuk menyatukan masyarakat dalam perspektif yang benar secara hukum. Bukan menjadi gutik. Tapi ketika hal itu kita ajukan dan kita lempar kepada pihak tergugat secara baik, dia tidak menjahit, maka kita akan gunting gitu. Ya, karena kan dari Pak Camat mengatakan, sudahlah, nanti ke depan kan kamu juga semuanya perangkat desa. Betul, tapi saat mereka menggugat, mereka belum perangkat desa. Itu yang jadi catatan. Tentang sekarang dia jadi perangkat desa, dia jadi bupati, dia jadi tentara, kan beda. Gugatan itu saat dia menggugat. Dan itu sah secara hukum, dia mewakili masyarakat. Kemudian ada penasihat hukum dari tergugat menyatakan juga bahwa KID ini KTP-nya di luar. Dan ini kan gugatan masyarakat, bukan gugatan asal-usul atau suku. Oh, tidak bisa begitu. Dia masyarakat secara umum. Tapi bukan khusus masyarakat Pangkalan, oke. Tapi dia lahir di sana, besar di sana, itu tidak ada undang-undang yang melarang tentang itu. Dan oke lah kalau memang misalnya kayak di diskualifikasi, kan masih ada 6 orang lagi yang memang asli warga Pangkalan dan berdomisili di Pangkalan. Masih tuntutannya sama, kecuali tuntutannya berbeda. Sah-sah juga, gitu. Tidak ada permasalahan. Nah tadi ada waktu itu dia masyarakat, sekarang dia Kades, kan ditekan. Nah tentu dia marah, emosi, karena dia hadir di situ bukan sebagai Kades, sebagai masyarakat desa Pangkalan yang menggugat gitu. Sehingga dia lockout lah, artinya mereka keluar dalam mediasi. Tapi kita coba tenangkan, akhirnya mereka masuk lagi dan suasana menjadi nyaman kembali lah, cair lah. Kita coba mencairkan suasana, walaupun dalam hati kita ini tidak akan ketemu rundingnya kalau begini. Baik, Anda sebagai kuasa hukum dari masyarakat akan memprogreskan apa Pak untuk membela masyarakat agar gugatan ini bisa dimenangkan oleh masyarakat? Kalau kita ya, kalau penasihat hukum bicara ingin memenangkan itu salah. Ya.
kapan kita ingin memenangkan, segala cara akan kita tempuh. Namun kita akan membuktikan bahwa masyarakat Pangkalan ini benar terhadap gugatannya, kita kuatkan dengan bukti secara formil dan materi, maka dia akan menang sendiri. Kita hanya menyajikan bukti dan saksi. Dan progres kita ke depan untuk membuktikan bahwa ini bukan 7 orang ini. Ada ratusan masyarakat di belakangnya. Mungkin akan kita tunjukkan dengan hadir aksi damai di sini. Menunjukkan bahwa inilah kami yang menggugat itu. Kemudian yang digugat masyarakat itu bukan pertanggungjawaban secara kertas, bukan. Karena kesalahannya dalam membuat RKPDes yang merugikan keuangan desa. Nah, dia harus kembalikan utuh 500 itu. Tentang dia sudah kasih, dia udah buang, dia udah makan, resiko dia. Karena ada kesalahan. Contoh, saya sebagai kepala bank, saya salah memberikan uang kepada nasabah. Ya, saya harus ganti. Ya, secara pribadi saya bisa ambil lagi, silakan. Tidak, namun secara hukum, saya harus mengembalikan. Atas kesalahan saya tersebut, saya harus bayar. Cacat formil mereka mengakui bahwa dalam hal perubahan RKPDes itu salah. Artinya dia mestinya di bulan 10 ke bawah boleh ada perubahan. Di atas itu tidak boleh lagi perubahan. Nah, kenapa? Yang kedua, mereka itu dipertanyakan oleh salah satu penggugat bahwa apakah saat membelanjakan itu uangnya, saat membuat anggaran itu RKPDes tanggal 4 Desember itu apakah uangnya ada di rekening utuh? Dia bilang ada. Faktanya di bulan berikut jauh sebelum itu uang 300 juta itu udah dibelanjakan. Kita nggak tahu belanjakan mana. Kita punya bukti itu. Nah, atas kesalahan itu dia harus bertanggung jawab. Kemudian dia ini belanja dulu. Beli ini, beli itu, beli kursi segala macam, baru dibuat anggaran. Nggak bisa begitu, dianggarkan dulu baru belanja gitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan di dalam hal mediasi itu, Pak Camat mustahil tidak tahu. Pak Camat kenapa kami gugat? Karena Pak Camat hadir saat RKPDes perubahan yang melanggar hukum itu. Makanya Pak Camat kami gugat dan Pak Camat harus bertanggung jawab terhadap itu. Jadi kami sebutkan bahwa berbatas hukum kegiatan yang dilakukan oleh kegiatan yang cacat hukum boleh dikatakan kalau bahasa kita kegiatan ilegal karena tidak sesuai dengan aturan. Dan kemudian lagi kita ada temuan baru bahwa apa yang dibuat Kades yang katanya sudah dibuatkan SPJ-nya benar semua itu belum disepakati oleh BPD. BPD baru ngusul, tahu sudah ada keputusan. Nah, tadi sudah dibuktikan oleh Ketua BPD dengan daftar hadir dan dengan keputusan yang diambil Kades. Jadi dia rapat rapat pertama belum kelar, belum ada kesepakatan, baru usut-usut tahu Pak Kades sudah ngambil kesimpulan bahwa ini keputusan begitu. Mereka akan menggelar lama, Bang. Bisa dibocorkan kapan dan waktu? Yang jelasnya habis Lebaran ya, kita akan mencari waktu yang tepat. Artinya untuk menunjukkan bahwa bukan 7 orang ini saja yang menuntut. Ada ratusan masyarakat. Ada kalau tidak salah 162 kakak tadi ya, kalau tidak salah dibilang Pak Kades. Nah, mungkin perwakilan itu mungkin bisa 100, bisa 200 orang nanti. Hanya menyampaikan, menunjukkan bahwa pengadilan itu, bahwa bukan orang 7 ini saja menggugat, itu hanya perwakilan kami. Gitu. Sebenarnya kalau untuk harapan mediasi tipis sekali, karena artinya Camat memberi persyaratan tanpa persyaratan, cabut gugatan tanpa persyaratan, itu mustahil. Kedua, dari pihak tergugat satu melalui penasihat hukumnya, kami atau silakan tarik, kita lelang sound system, kita lelang madrasah, itu bukan solusi. Yang namanya dalam mediasi itu win-win solution, memberikan solusi yang mungkin dilakukan. Tadi ditanya nggak, Pak? Camatnya sakit atau sehat? Camatnya sehat, kalau camat jelas sehat, mungkin otaknya yang sakit.